Nah, kenapa data baru, data lama? Nah, itu untuk memudahkan teman-teman menganalisa. Kalau dari data baru, nanti hasilnya ketika teman-teman itu tahu leads-nya itu berkualitas atau enggak. Nah, dikategorikan data baru, kalau di kita itu putarannya 1 bulan. Jadi kalau udah lewat dari 1 bulan itu masuk ke data lama. Nah, nanti untuk cara ngevaluasi dari advertising, jadi yang bagus itu ada hubungan antara yang iklan ini. Contoh case-nya kalau menggunakan Facebook Ad atau Google Ad atau yang lainnya ya untuk yang iklan berbayar. Nah, itu ada feedback dari teman-teman CS kepada advertising kayak gitu. Nah, data-data baru itu berapa lead yang masuk hari ini, berapa yang respon. Nah, nanti dari yang respon itu berapa yang memang sesuai kebutuhan. Kayak yang kegali 4K-nya atau cuma ngerespon biasa. Itu dibedakan. Ya, yang ngerespon biasa maksudnya cuma sekali 2 kali udah ngerespon, selebihnya ngilang lagi. Nah, kalau yang kegali itu udah mulai agak deket. Agak dekat kalau yang udah kegali ya. Ini khusus yang data baru dulu ya. Nanti kita bahas data lama. Khusus untuk yang data baru dulu. Jadi ketika data baru yang udah kategorinya, nah nanti tinggal disepakatin 4K-nya yang udah kegalinya, kegali apanya. Atau yang masih baru respon-respon. Oke. Aman ya, putus-putus gak suaranya? Punten. Aman, Aman. aman. Aman ya? Aman, Oke. aman. Nah, sekarang mulai dispesifikasikan data teman-teman. Di sini khusus yang teman-teman iklan ini buat jadi dashboard baca teman-teman kayak gitu. Terus memang kalau ada misalkan buat teman-teman ada case di kita khususnya yang agensi eksklusif ya Indra bedah kayak gini. Data per harinya yang berapa, lead yang masuknya berapa. Jangan sampai nanti ada miss dari winning winning campaign dari yang kata dari advertising winning campaign, tapi ternyata setelah dicek lead yang masuknya itu nggak berkualitas kayak gitu. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Iya banyak yang masuk tapi belum respon, belum pada respon atau banyak yang masuk tapi marketing itu dibedakan kategorinya. Ini fungsinya untuk labeling. Terus selain itu, fungsi dari labeling ini nggak hanya untuk teman-teman memudahkan evaluasi ya. Teman-teman juga tahu nih kapan dan harus treatment seperti apa. Karena kan di WhatsApp ini lebih personal kayak gitu. Detailnya teman-teman bebas tanya apa aja, nanti Indra jawab ya. Kurang lebih ini data yang harus teman-teman siapkan. Terus berikutnya yang oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Indra buka biar interaktif, biar dua arah. Boleh, monggo. Dari 20 label ini gimana cara treatmentnya? Indra bedah malam ini. Cuma Mas Alfian atau Kang Wildan boleh kita ada satu Indra butuh moderator nih biar interaktif. Siap, boleh. Oke, oke Oke, silakan. makasih banyak. Hmm. Ini langsung tanya jawab, enggak? Langsung tanya jawab aja Kang. Langsung case to case Izin ya, aja Kang. datanya dimatiin ya, masih di luar Ya. kameranya. Oke, teman-teman, Oh ya. makasih banyak. Ini masih basic aja sih, teman-teman, yang perlu diobrolkan. Silakan jika ada tanya jawab yang kira-kira dibutuhkan untuk bisa mungkin tanya jawab interaksi, boleh apa? Acungkan tangan atau Open mic juga bisa. diketik lewat pertanyaan. Jadi Boleh, intinya boleh. gini, materi ini didapatkan kalau teman-teman sudah mempunyai sumber leads. Misal kayak teman-teman Indra di marketing CS. Sebulan tuh leadsnya udah puluhan, ratusan gitu ya. Bahkan kalau data lamanya juga bisa sampai ribuan. Nah, customer ini harus dibedakan sesuai dengan funnelnya yang dimaksud database ini, funnel conversi rate ya dari masing-masing. Karena salah satu yang paling mudah adalah bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan database yang kira-kira sudah punya. Karena ini jadi kata kunci ya. Ketika teman-teman bisa melabelkan atau mengkodekan sehingga ketika melakukan CRM kembali tidak pusing ya. Bahkan kita bisa menyesuaikan konten sesuai dengan konversi rate dari masing-masing sales funnel yang berjalan gitu. Oke.
Mangga, sudah mulai ada pertanyaan ya? Siap. Oke, Mas Indra sudah ada satu pertanyaan. Cara sapa pertama untuk dia yang mau nge-save nomor kita gimana? Dan Oke. caranya gimana? Cara Lanjut, Kang. Mangga. nyapa ya, cara bagaimana sih caranya nyapa orang itu mau nyimpen nomor kita. Nah, kita bedah, kita langsung ke data di sini. Ini data lama, data baru. Sumber datanya dari mana? Kita bedah, boleh open mic ya, Mas Sahrul ya. Sehari Pudin, oh Sehari Pudin, boleh. Kita bedah. Kita jadi label ini gimana? Jujur aja kalau materi teman-teman banyak, tapi gimana caranya diimplementasikannya itu susah. Karena di kantor sendiri khususnya Kang Medan, ayo diterapkan, diterapkan, dipraktekkan. Jadi teman-teman di sini, kita khusus malam ini ngajak teman-teman kita praktek bareng-bareng. Oke, datanya dari mana nih yang ditanyakan itu? Misalkan dari data lama atau data baru. Itu dulu yang harus clear. Terus harus tahu dulu sumber datanya ini dari mana. Kayak gitu latar belakang datanya. Nah, terus ketika Satu datanya ya, dari kanva asing, Kang. Satu ya. lagi datanya dari Edge. Nah, data Edge-nya ini masuk kategori baru atau memang data lama? Kayak gitu. Data baru, Kang. Data baru, kalau data baru sebetulnya itu enak. Kalau data baru misalkan dari Edge, dari mulai CTA-nya pun sudah disetting. Nah, contoh CTA yang bagus itu, ya, konsumen yang prospek, teman-teman. Pasti itu gimana gimana? jadi itu yang saya yakini, teman. Di balik setelah kesulitan pasti bersama ada kemudahan, teman-teman. Ya, Jadi ya, kalau kita tidak merasakan sulitnya mencari lead atau susahnya ya mengajak konsumen visit, ya no pain no sales. Jadi sales juga tidak akan ikut, teman-teman. Ya oke. balik itu sih, teman-teman. Kalau motivasi cuma teman-teman, kita kan juga ada basic. Jadi 2 bulan kita tidak jualan, ya pasti sudah diputus, teman-teman. Makanya kan dari keadaan itu bagaimana caranya kita bisa closing setiap bulan, minimal 2 bulan sekali. Kelamaan 2 bulan sekali, Pak. Kalau kita 2 bulan dan closing itu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Izin Indra lanjut ya. Justru dengan adanya ini diharapkan itu jujur ya, kalau khusus buat teman-teman yang ngandelin hidup atau punten tanda kutip makannya itu dari closing dari properti, itu kalau 1 bulan aja itu harus memang diusahakan gitu. Apalagi kalau 2 bulan itu udah kelamaan. Kayak gitu. Kalau bisa setiap bulan itu ada. Nanti mekanismenya kalau di kita itu minggu 1, minggu 2 itu harus ada yang booking. Nah, minggu ketiga itu harus dikonversi. Kayak gitu, harus konversi itu. Jadi fokusnya di sini. Makanya kenapa fungsinya ada label itu, kita bisa kegambar gitu. Misalkan minggu 1, minggu 2 harus teman-teman fokus perbanyak yang survei untuk ke arah booking. Ini belum ada tambahan ya booking ya. Harus ada tambahan ke arah booking. Nah, dari yang booking, setelah yang di booking, teman-teman fokusnya ke konversi untuk ke akad. Kalau di kita di 50%. Nah, ini izin Indra bedah ke pertanyaan yang di awal ya. Siapa orang yang dari ad untuk nyimpen nomor kita? Kan dari ad itu khususnya kalau ads-nya data baru tadi sudah dijelaskan. Kalau ads-nya data baru dari CTA-nya udah jelas. Dari CTA-nya itu biasanya di ad itu ada orang itu masuk ke kita, kadang CTA-nya dirubah, jadi orangnya itu memang langsung menghubungi kita, kayak gitu. Terus gimana caranya poinnya dari ad yang masuk, ini ke gambar ya, kalau belum jelas boleh ditanyakan lagi. Kalau ad-nya yang masuk, terus gimana caranya PR-nya orang itu mau nyimpen nomor kita, gitu kan ya, pertanyaan di situ ya. Nah, terus Indra kasih contoh sapaan. Nah, dari mulai yang di setting, sebelum Indra kasih contoh gimana cara nomornya, ini kan ada yang di sapaannya itu seperti apa. Nah, harus relevan dengan CTA yang di add. Misalkan di add contohnya ingin informasi lebih lanjutnya. Nah, itu jawabannya itu harus relevan dengan CTA yang di landing page, yang di landing page-nya. Kayak gitu, yang di landing page yang dari
Ads-nya. Itu kalau memang database-nya, sumber database-nya, database dari ads. Itu satu. Terus gimana caranya? Poin yang kedua, agar orang itu mau nyimpen nomor kita. Kayak gitu. Nah, ketika udah terinteraksi, kita tinggal ditambahkan, diarahkan aja. Makanya kalau di level chatting itu ada di level chatting level 5. Level, level 5 itu poinnya udah mengarahkan. Oke, contoh mengarahkannya. Oh, baik Bapak, izin dibantu disimpan nomornya ya. Nanti Indra share berkala untuk misalkan unitnya, untuk pandu Bapak ketika mau survei. Nah, itu tergantung pertanyaan yang nanti diarahkan dari landing page-nya. Kayak gitu. Komunikasi kita. Oke, kejawab Kang Sahrul. Kang siapa tadi? Iya, Saripudin. Gimana Kang Saripudin? Jelas Kang Saripudin? Iya Kang, jelas. Kalau yang untuk ini Kang, yang canvassing Kang, yang benar-benar baru canvassing. Ya, Kak, yang benar-benar yang baru kampasing enak. Akan kampasingnya di mana, dapatnya di mana. Jadi kronologi database-nya itu harus clear gitu. Assalamualaikum Ibu, Ibu saya Indra yang tadi ketemu Ibu di lampu merah. Terima kasih Ibu sudah mau gitu kan ngasih nomornya ke Indra. Izin Indra simpen nomor Ibu ya Bu, kayak gitu. Barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan bisa kayak gitu. Kalau mau langsung ngarahin nyimpen nomor. Kalau mau Kalau langsung ini ngarahin promosi, canvassing ya, benar-benar tidak kenal kan. Orang yang ya, benar-benar tidak kenal, nomor ya, baru, tidak ya kan kenal. nomor baru kan kampasingnya itu yang nyebar atau gimana? Kalau asumsi kampasing Dinda itu ada mobil ngasih brosur gitu kan. Itu asumsi yang di Indra. Nah, ini kampasing yang Akang itu kayak gimana? Apakah dapat database-nya semua di pull up eh, itu bukan kampasing, itu nge-broadcast kalau versi di Indra ya. Kayak gitu. Nge-pull up kayak gitu kalau versi di Indra. Kalau versi di Indra kampasing yang Indra pahami, nah nanti disesuaikan aja kampasing masuk Akang itu seperti apa. Kampasing misalkan ada ada masjid kita nge-share brosur. Nah, itu yang dimaksud kampasing di Indra. Nah, biasanya orang nerima kita dapat nomornya atau kita minta nomornya langsung kita hubungi. Nah, kampasing yang Akang itu kayak gimana? Apa broadcast? Kalau broadcast beda. Boleh Kang? Broadcast Kang, broadcast Nah, Kang. berarti broadcast ya. Broadcastnya Iya. ini sumber leadnya itu dari mana? Karena ketika kita mau nge-follow up, mau nyapa, broadcastnya itu kita harus cantumkan kita itu dapat informasinya dari mana. Karena sebagai sales itu kita harus tahu nih ketika kita ngechat itu orang itu bahkan responnya seperti apa. Misalkan contoh ketika kita ngechat Assalamualaikum, pasti dia itu nanya, ini nomor mana ya? Ini siapa ya? Itu harus harus punya jawabannya. Bila perlu kita itu udah menyiapkan semuanya. Contoh misalkan database-nya kalau di Indra database lama dari konsumen kita atau yang pernah survei. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Indra. Dapat nomor Ibu itu ketika waktu Ibu ke proyek kami atau ketika Ibu klik iklan kami. Jadi dijelaskan kronologinya. Biar orang itu nggak nanya dapat nomornya dari mana, siapa nih. Apalagi sekarang itu rentan, punten, pinjol dan di telepon yang gak jelas gitu. Iya. Ke gambar Kang? Ini saya broadcast datornya dari Gmap Extractor. Ya, datanya itu dari Gmap Extractor. Nah, Jadi banyak. nah itu tinggal dimasukin datanya. Izin Indra simpen nomornya Ibu ya. Kayak gitu alhamdulillah nih ada informasi menarik. Izin Indra share boleh. Kayak gitu. Kalau memang intinya sumber datanya itu dijelasin. Gitu. Jelas? Jelas Kang? Siap-siap Kang. Oke Kang. Oke. Silakan. Pertanyaan berikutnya monggo. Aplikasi broadcast yang bagus apa ya Kang? Oke, aplikasi saya udah coba pakai aplikasi bahkan yang katanya simple juga sudah saya coba. Cuma memang semuanya ada plus minusnya. Ditambah WhatsApp yang sekarang itu lumayan lumayan kejam. Kenapa lumayan kejam? Yang pertama ketika teman-teman ngaktifin terus-menerus nggak ada interaksi 5 sampai 10 pesan itu di WhatsApp-nya
ke identifikasi robot atau di setting biasanya di 30 atau di bawah, apalagi kalau udah 50 teman-teman jalanin itu otomatis itu langsung kemungkinan besar diblokir oleh pihak WhatsApp-nya karena terindikasi robot. Jadi ketika 20 chat atau 10 chat harus ada interaksi yang lainnya. Itu untuk algoritma WhatsApp yang terbaru ya. Jadi betul-betul rentan nomor teman-teman keblokir. Terus gimana caranya biar teman-teman nggak keblokir? Ya, yang pertama itu teman-teman pakai fitur apa aja sih? WA Sender, Deep Sender, semuanya itu bisa. Cuma teman-teman harus pahami ketika kita pakai tools untuk blokir, resikonya itu betul-betul akan diblokir nomor teman-teman. Nah, untuk mensiasatinya, untuk nomor yang mau di-share, itu siapkan nomor khusus. Siapkan nomor khusus yang memang nanti linknya itu dicantumkan ke nomor induk, nomor utama. Kayak gitu. Jadi walaupun pahit-pahitnya WA-nya diblokir itu, teman-teman aman. Nggak, nggak akan kena imbasnya gitu. Nah, WA-nya apa? Banyak. Untuk drip sender, WA sender juga bagus sih, teman-teman. Cuma memang kalau memang mau yang laptopnya dimatikan tapi masih tetap jalan WA-nya, ada tuh yang terbaru. Cuma memang agak ribet sedikit sih aplikasinya. Kayak gitu. Jelas ya? Kejawab ya? Oke, 4K, 5K. 5K itu untuk mengetahui kemampuan konsumen, karakter konsumen. Oke, 5K. 5K yang pertama itu kemampuan konsumennya itu seperti apa? Keinginan konsumennya itu seperti apa? Kebutuhan konsumennya itu seperti apa? Keinginan konsumennya itu seperti apa? Karakter konsumennya itu seperti apa? Nah, kalau ada yang terakhir, kendala atau hambatan konsumen itu seperti apa? Itu semakin teman-teman punya data lengkap, itu semakin enak untuk nanti diarahkannya. Oke, jelas? Terkait 4K, 5K, bahkan yang terbaru mungkin kalau ditambah kendala, di versi di kita itu 6K. Kayak gitu, ada kendala, ada karakter, kemauan, keinginan, kebutuhan. Oke. Ya pasti. Nah, kalau memang udah ketahuan, ketika teman-teman tanya budgetnya berapa, konsumennya langsung hilang, jangan langsung dikasih harga budget tertentu. Misalkan dikasih harga kisaran. Oke ya, dikasih harga kisaran. Misalkan harga termurahnya, harganya itu mulai dari 700 juta kayak gitu, harganya mulai dari 1 miliaran, terus dijelasin value-nya, selling point-nya apa, jadi enggak dijelasin harganya. Terus ketika udah di harga, kan harga itu kemampuan lingkaran pengaruh konsumen. Nah, teman-teman alihkan ke yang lain, boleh dengan cara ditanya balik, boleh tahu ibu alokasinya di kisaran berapa, boleh tahu ibu sedang nyari yang berapa kamar. Jadi segera dialihkan. Jadi ketika kan contoh harga itu betul-betul di lingkaran pengaruh konsumen, uangnya nggak masuk langsung hilang. Tapi teman-teman belum kegali. Nah segera dialihkan, dilempar pertanyaan yang lain. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi jangan dikasih harga toh. Harga ini dikasih harga mulai aja. Harga mulai dari sekian sekian sekian. Terus kita langsung tanya balik. Kayak gitu. Oke, ini keinginan, kemauan, kemampuan, kebutuhan. Oke ya. Oke. Kemampuan. Oke, udah. Karakter. Oke ya. Oke, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ini banyak loh. Ini ada 20 level. Nggak mau ditanya gimana cara follow up-nya masing-masing level. Monggo. Ini biar interaktif aja. Soalnya kalau materi-materi teman-teman bisa ikut di
di Zoom-Zoom yang lain. Tapi di sini kita bedah gimana studi kasusnya teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam Kang Waalaikumsalam. Indra. Siap, Ibu. Gimana Bu Oke, Sarah? Ya, siap. Kang mau tanya, Ya, katanya database lama iya, ataupun database baru itu kan treatmentnya berbeda ya. betul. Mm-mm. Nah, itu perbedaannya di segi yang mana? Sama misalkan kalau misal udah masuk kategori bulan lalu itu kan itu Data dikategorikan lama. database lama, Iya. iya kan? Mm-mm. Untuk approaching lagi Mm-mm. itu biasanya itu sering banget no respon atau misal dia eh, apa ya maksudnya tanda apa namanya read recipientnya itu nggak di nggak diaktifin, jadi kita nggak tahu dia udah baca atau belum, dia Ya, dia memang udah loh, maksudnya ya walaupun bisa lihat di info sih, di info emang ada delivernya tuh ada tanggal iya, deliver, cuman kan abis itu dia nggak follow up, padahal saya cuma di awal approaching itu cuman kayak perkenalan nih, cuman iya, halo benar ini dengan bapak ini, kan kita udah pernah nih pakai udah pernah tahu namanya sebelumnya gitu iya. kan, terus di situ pakai nomor baru gitu kan, pakai nomor baru dengan apa namanya dengan perkenalan yang sama gitu kan. Mm. Tapi memang waktu itu belum belum tahu beda 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 perkenalan gitulah, nyoba aja Oke, pakai siap. nomor baru gitu. Tapi dijawab tuh, tapi habis ini dari mana ya, kan nggak Nah, mungkin basi-basinya terlalu banyak ya, iya. pasti kita ngomong gitu, oh iya Iya. saya dari ini gitu. Heeh. Benar ini kan, kalau misal biasanya kan langsung tanya nih, ini salah nggak sih nanya kayak gini, apakah Bapak Ibu masih tertarik dengan properti kami ini bla bla bla. Heeh. Itu kalau biar nggak bagusnya memang langsung kayak gitu, atau ada kalimat lain yang memang nggak basa-basi tapi ya on point juga gitu, Oke, Coach. siap. Boleh dibantu itu Oke, untuk siap. cara treatmentnya dulu, sama itu berarti apa ya, database lama yang belum terfollow up gitu sih, lebih ke situ Eh, sih, Coach. Eh, Terima kasih. oke, sama-sama. Ini terkait database ya. Ini nanti dikelirin ya, di labelingnya, nanti dibedah satu-satu. Nah, terkait itu, betul. Ya, kalau teman-teman langsung nanya masih tertarik atau enggak, ya biasanya udah di ini. Tapi lebih soft lagi. Nah, jadi ketika teman-teman pertanyaan ini enggak dijawab, fokus teman-teman itu mengubah pertanyaannya. Contoh dengan ditanyanya, izin Bapak Ibu mau konfirmasi apakah masih nyari properti atau enggak atau belum. Apakah masih nyari properti? Pertanyaannya terbuka. Biar dia itu terbuka, oh masih nyari. Jadi ketika misalkan kita mau nge-follow up lagi, tinggal ditanya, boleh tahu Ibu atau Bapak sedang nyari propertinya yang seperti apa. Jadi jangan langsung dijualin, karena kan dari sini nggak direspon, kita di data lama ini nge-treatment lagi ya. Itu udah bagus tuh masuknya udah bagus, tadi udah sesuai lah. Terus jangan lupa langsung pada poin inti, kita konfirmasi. Jadi data lama itu kenapa dikategorikan data lama dalam 1 bulan? Jadi kalau di kita itu di data baru itu di-share konten selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu dikonfirmasi si bapak ini masih nyari properti atau enggak. Nah kalau masih nyari, nah tinggal kita gali 5K-nya itu. Jadi pertanyaannya, misalkan nggak dibalas, cari sinonimnya lagi. Tujuannya ke poinnya tadi. Misalkan kayak tadi nih dikasih contoh, eh, kalau boleh tahu Bapak Ibu izin Bapak Ibu, nggak perlu pakai kalau boleh tahu, to the point aja. Izin Bapak Ibu masih nyari properti atau enggak ya? Udah di situ aja. Apakah masih nyari properti? Itu dirubah-rubah aja karena setiap karakter konsumen itu beda-beda. Kayak gitu. Makanya kan di bahasa Indonesia itu ada sinonim, ada antonim. Nah, itu tinggal dirubah-rubah aja. Tapi makna dan tujuannya itu ke poinnya. Ke gambar, Mbak? Oh, Yes. berarti lebih ke harus harus jeli cari apa ya, kalimat yang Ya, kayaknya uh-uh. ngebuat orang lebih atraktif gitu Ya, ya, Coach ya, ya. ya. Oke, Sama oke, ini paham. fokusnya di berikutnya itu bukan langsung nawarin produk, tapi Iya, ngegali iya. kebutuhannya, kayak Iya. gitu. Salahnya Ngegali langsung on kebutuhannya. point ke salahnya tadi berarti langsung on point ke Produk, produknya kita, iya, padahal tinggal cari aja masih nyari properti atau enggak, berarti kan itu ya, bisa aja belum tentu propertinya kita gitu. Yang ya, penting betul. udah tahu kebutuhannya dulu gitu ya, Betul, Coach ya. betul, betul, betul. Oke, oke, Udah terima tahu kasih. kebutuhannya dulu, udah tahu 5K-nya dulu, enak nanti teman-teman punya database konsumen, udah kegali 5K-nya, udah matang, teman-teman tinggal mau nembakin kemana. Itu enaknya sales, apa khususnya agensi ya, itu tinggal nembakin kemana.
enaknya teman-teman. Ke gambar ya. Ini baru bagian kecil nih. Ini banyak nih. Data baru yang belum respon kayak gimana, data lama treatmentnya. Silakan yang teman-teman butuhkan aja, saya jawab semuanya. Monggo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, selamat malam, Coach. Siap, malam Kang. Ya, saya Juhadi dari Nganjuk, Kak. Ya, Jadi ketika pelanggan itu sudah tanya, Kak, harganya berapa? Sudah ya. tanya-tanya kan, Mm-mm. kebutuhan ruangnya lain-lain. Mm. Terakhir, harganya berapa, Kak? Harga sekian, Kak. Itu pembeli langsung tidak ada respon lagi. Itu cara follow up-nya kita gimana ya, Kak? Oke, nah itu pertama kesalahan itu ketika ngasih harganya. Ngasih harganya itu langsung to the point. Ketika ngasih harga, sekali lagi dikasih kisaran, terus langsung ditanya balik. Oke, ngasih. Jadi harganya mulai dari segini kah sampai segini. Harga segini pun dijelasin, udah include apa aja itu dijelasin. Value-nya udah include apa aja. Jadi fokusnya itu ke manfaat, ke value-nya yang dikasih dengan harga segitu. Jadi biar di mindset si konsumennya itu harganya itu enggak dibandingkan dengan sudut pandangnya dia, tapi dibandingkan dengan value dari sisi produk kita. Itu satu. Dan di akhir, ini kan skill chatting ya khususnya. Jangan lupa ditanya balik. Boleh tahu Kak, sedang nyari kriteria properti yang seperti apa? Boleh segitu. Dan alokasinya di kisaran berapa? Itu langsung ditanyakan. Kayak gitu. Kegambar gak Kang? Nah, terus Tergambar, gimana? Kak. Ya, terus gimana cara follow up-nya yang udah telanjur dan sekarang nggak respon-respon gitu ya? Berarti itu masuknya ke kategori mana, Kang? Betul itu. Itu masuk ke kategori mana? Hmm. Ke label mana? Ke label Berarti mana? label yang belum tergali. Ya, belum kegali. Berarti data lama yang belum kegali. Kan itu sudah respon, sudah tanya-tanya. Cuma kita salah ngerespon ya. Benar ya? Iya, benar, Setelah benar. ngerespon. Nah, itu treatmentnya bagaimana? Nah, ketika ditanya harga dan lain sebagainya, terus berikutnya nge-follow up berikutnya, fokus ngasih progres. Fokus misalkan kalau di kita alhamdulillah karena enak ya, udah banyak portofolio, udah banyak yang dibangun, udah banyak testimoni, tinggal digembor-bor aja testimoninya. Terus gimana nih yang proyeknya baru, belum ada apa-apa gitu. Ya kan? Ada gak di antara teman-teman yang kayak gitu? Belum punya portofolio. Kalau Pati sih insya Allah udah banyak ya. Teman-teman yang mau jadi masarin atau jadi masarin proyek-proyek di Pati, ya teman-teman cuma fokus ngedatangin lead aja. Selebihnya tinggal udah ada orang-orang yang memang lebih dari 2 tahun, 3 tahun yang memang ngurusin konsumen gitu. Nah, buat teman-teman dan portofolio di Pati udah banyak ya. Buat teman-teman misalkan agensinya baru belum ada progres apa-apa, bisa teman-teman dari mulai 3D-nya, akses jalannya, selling point-nya itu di-share sampai 30 hari. Terus setelah 30 hari, boleh teman-teman baru konfirmasi lagi. Kayak tadi, Assalamualaikum Bapak Ibu, izin mau konfirmasi apakah masih nyari properti. Setelah value dari produk kita itu tersampaikan, terdeliver dengan baik. Soal direspon atau enggak, tetap di endingnya ketika kita ngasih, gimana Ibu mau barangkali weekend ini tetap diarahkan ke survei. Jadi di ending kita ngasih progres lapangan misalkan, kita ngasih 3D di endingnya di CTA-nya itu tetap diarahkan ke survei. Barangkali Ibu di Sabtu Minggu ini ada waktu untuk bisa langsung ke proyek kami atau main ke kantor kami dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, masuk tuh, Kak. Jelas ya? Clear ya? Clear, Kak. Jelas, Kak. Terima Oke, kasih. silahkan. Monggo. Ini saya jawab yang ini data lama yang belum respon. Tadi udah kegambar ya data lama yang belum respon. Kalau data lama yang belum respon, yang pertama biar respon dulu, dikonfirmasi nih khusus untuk data lama yang gak respon-respon. Jadi tugas teman-teman di data lama yang belum respon itu pertama dikonfirmasi masih nyari properti atau enggak via WA. Berikutnya ditelepon. Oke ya, data lama yang gak respon. Ini khusus treatment data lama yang gak respon. Nah, berarti treatmentnya teman-teman itu
di WA dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin mau konfirmasi apakah masih nyari properti atau enggak. Data lama yang enggak respon ini fokus di nomor yang ini ya, nomor teman-teman misalkan nomor add yang itu ya. Tapi dalam catatan data lama yang enggak respon itu sudah di value produk kita tuh udah tahu detail. Tapi gak apa-apa yang teman-teman yang sekarang boleh dikonfirmasi lagi aja semuanya. Misalkan data lama yang gak respon itu ditanya masih nyari properti atau enggak. Kalau masih nyari, fokus teman-teman ngegali 5K-nya. Kayak gitu. Kejawab ya, mudah-mudahan ya. Terus izin bertanya Coach, yang follow up yang terbaik bagaimana agar cepat survei, booking, dan deal. Nah, ini follow up dari data mana dulu? Follow up-nya, silakan. Monggo Kang Yusuf. Follow up-nya dari data mana dulu? Data lama, data baru, data yang memang udah kegali 5K-nya. Monggo silakan. Data baru Kak, data baru. Oke, kalau dari data baru, ini setiap komunikasi di kita itu harus diarahkan, harus ada tanya balik. Misalkan tadi ini mengarahkan ke survei dulu. Nah, kalau untuk di survei, kuncinya nanti ada 15 poin di survei itu yang harus teman-teman gali. Salah satu poin yang paling penting, kemampuan dia dengan skema belinya itu seperti apa. Apalagi kalau di kita kan alhamdulillah masih di cash keras sama cash bertahap. Itu betul-betul harus tahu sumber uangnya dari mana. Ketika di lapangan udah ada ketertarikan, jangan diarahkan pulang sebelum booking dulu. Jadi ketika ada ketertarikan, nego harga, langsung diarahkan booking dulu. Contoh, ini untuk narik bookingnya. Misalkan, gimana Ibu lokasinya? Kira-kira sudah sesuai dengan yang Ibu cari gak? Oke, alhamdulillah ini. Tapi Mas, kira-kira harganya bisa ini gak? Terus bisa custom ini gak? Jawaban teman-teman, jawaban yang handling, jawabannya tuh bisa Ibu, tapi mohon bantu di booking dulu. Nanti saya coba ajukan ke pimpinan semua keinginan Ibu. Kayak gitu. Bantu di booking dulu. Ini kalau di kita sifatnya refundable. Nanti kalau nggak cocok pengajuan kayak ini, uangnya kita bantu kembali 100%. Kayak gitu. Cara menarik bookingnya. Kegambar Kang Yusuf. Nah, sekarang cara ngarahin surveinya. Gimana cara ngarahin surveinya? Teman-teman, ketika ngarahin survei, kalau di kita kan alhamdulillah kebetulan di Sabtu Minggu itu ada acara survei serentak atau open house atau apalah namanya. Kayak gitu. Dan kita juga punya banyak amunisi. Nah, biasanya kalau yang ini proyeknya udah berjalan atau enggak. Nah, ketika teman-teman, kebetulan kalau di kita udah berjalan ya proyeknya. Alhamdulillah Ibu udah berjalan, bahkan udah banyak yang beroperasi, bahkan owner-ownernya juga sudah merasakan bagi hasilnya. Sambil dilampirkan videonya. Mungkin Ibu di Sabtu Minggu ini ada waktu sekalian liburan untuk main ke proyek kami, lihat kos-kosan kami yang udah berjalan itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi diarahkan di Sabtu Minggu ini sekalian liburan, boleh tuh ngarahinnya. Atau sekaligus tadi sih kalau ini biasa kayak liburan, terus kalau ada promo diskon, kebetulan di Sabtu Minggu ini kita ada survei serentak di mana Ibu izin kalau Indah bantu agendakan di survei serentak. Kayak gitu. Jadi diagendakan, diarahkan survei, ada lead magnet yang teman-teman untuk diarahkan ke situ. Kalau lokasinya keunggulan wisatanya, nah berarti diarahkan sekalian liburan. Kalau memang kebetulan teman-teman ada gimmick, ada promo, ada survei serentak di Sabtu Minggu, tinggal diarahkan. Kebetulan di Sabtu Minggu ini kita ada acara survei serentak. Izin Indra bantu daftarkan. Gimana Ibu nyamannya di Sabtu atau Minggu? Kayak gitu Kang. Kegambar Kang? Siap, Nah, tergambar Coach. satu lagi, tinggal Sangat dealnya. bergabung Ya, ilmunya. tinggal dealnya. Nah, kalau untuk di deal, nah untuk di deal itu ini kan udah semua nih, tadi udah di booking, udah dikomitmenkan. Nah, kebetulan kalau untuk di deal di kita itu maksimal kan 1 minggu. Nah, sebelum ketika teman-teman diarahkan ke booking itu datanya misalkan KTP dan lain sebagainya, dibuatkan SPR-nya, surat pemesanannya. Terus
untuk ngarah masuk 50% dikaitkan ke progres pembangunan kayak gitu. Terus dikaitkan juga kan umumnya itu kalau di kita ya gak tahu ya di teman-teman orang itu pengen segera rumahnya terbangun, passive income-nya bisa ini gitu kan. Kalau di kita udah booking, dari booking itu untuk ke deal itu di 1 minggu kurang lebih. Jangan lewat dari 1 minggu dari yang booking. Nah berikutnya izin setelah booking, Indra buatkan SPR dan sebagainya, SPR-nya dikasih, gimana udah sesuai pengajuan dan sebagainya, izin Indra bantu agendakan ke notaris. Bapak nyamannya akan di hari apa kayak gitu, kita langsung ditodong, kita langsung arahkan. Kalau ini sih bagian deal itu kalau nego semuanya udah oke, udah paling insya Allah sih paling dimudahkan ya dibanding proses handling ke booking kayak gitu. Itu sih. Tapi jangan lupa SPR-nya kita buatkan, notarisnya kita bantu agendakan, dan kalau bisa jangan lewat, kalau di kita ya supaya di kita itu di 1 minggu, di 1 minggu dari durasi booking. Gitu Kang. Jelas Kang? Jelas, jelas, jelas. Oke, Jelas, siap. Coach. Sangat membantu. Oke, Terima alhamdulillah. kasih, Coach. Oke, siap. Oke, terus ada yang nanya lagi. Oke, ini Halo, siap. Gimana Gus Pak? Indra, mau Iya. nanya ke Gus Indra, saya kan baru 26 hari lah, launching, soft launching lah kan. J- Jadi saya belum banyak dapat respon ini. Jadi kalau saya pasang iklan di medsos, setiap hari apa nggak menjemukan ya? Ya. Apa nggak menjemukan apa audiens saya ya? Kalau tiap hari saya pasang iklannya itu aja, atau bagaimana ya bagusnya ya? Mekanisme iklan ini kalau untuk sebetulnya nanti mungkin Kang Wildan barangkali bisa nambahkan. Cuma memang kalau untuk produk baru launching itu strateginya itu harus dengan strategi, mungkin salah satunya itu yang memang sampai saat ini powerful itu dengan ngadain gathering kayak gitu. Jadi gathering itu filosofinya itu orang itu tanpa ke lokasi itu bisa booking dulu, bisa ambil unit dulu kayak gitu. Untuk misalkan yang memang teman-teman belum ada portofolio produknya, memang baru akan lilis gitu kan, di lokasi belum ada pemandangan, belum dirapihkan kayak Iya. gitu, belum ada apa-apa gitu kan. Nah, itu biasanya kalau yang sudah-sudah mungkin sampai detik ini juga kita juga masih dengan metode gathering. Kayak gitu, fokus di push di acara gathering, dibuat momentum-momentum gathering atau survei serentak atau open house. Jadi nanti untuk dari sisi campaign iklannya pun beragam kayak gitu di momen-momen tertentu. Cuma memang dicoba polanya yang pertama itu pakai pola gathering dulu. Mungkin dari Kang Wildan ada yang ingin ditambahkan Kang Wildan? Kebetulan masternya Kang Wildan nih yang buka-buka kayak gini nih untuk proyek-proyek baru. Kang Wildan atau Coach Alpian, monggo. Coach Alpian. Izin bertanya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Ini untuk data baru yang sudah tergali tapi belum survei. Ini ada salah satu calon buyer saya yang kemudian muncul keraguan. Nah, itu bagaimana saya mengatasinya? Oke, berarti datanya data yang kategori data label yang mana Ibu? Punten. Data baru yang sudah tergali 5K. Data baru yang sudah tergali 5K. Nah, berarti ada kendala kan ya? Nah, kendala dan keraguannya itu apa, Ibu? Keraguannya itu karena belum ada unit yang jadi belum ada rumah contoh. Waktu itu saya sampaikan kalau belum ada rumah contoh kan desainnya mereka bisa desain sesuai kemauan buyer kan gitu. Iya. Itu yang saya sampaikan. Tapi kemudian kok muncul keraguan, itu bagaimana? Ya, karena biasanya yang belum ada rumah contoh, poinnya dari beliau itu pengen lihat fitur developernya yang memang sudah ada unit yang dibangun atau enggak. Jadi opsinya sebetulnya kita arahkan, misalkan kalau ada yang dibangun, ada cuma di proyek kami yang ini hanya sudah sold out Ibu.
Nah, mungkin bisa sambil Zoom, bisa sambil video call. Jadi ketika ada memang kehambatannya, karena sebetulnya ketakutan konsumen itu takut nggak dibangun, bukan pengen custom, bukan ini, bukan itunya, Bu. Esensinya di situ. Dan kita sebagai sales tuh harus paham insting di situ, Ibu. Punten Ibu ya, bukan ngajarin Bu ya. Ini hanya sharing aja gitu. Jadi Iya, enggak apa-apa. jadi insting di situ. Jadi ketika nanti ada yang case yang seperti itu, boleh kita lemparkan mungkin proyek kita yang lain. Ini Ibu in-house apa agen atau gimana? Punten Ibu, agen atau in-house? Freelance. Apa? Oh, Freelance. kalau freelance Freelance. enak. Kalau freelance enak untuk keyakinannya, untuk ngeyakininnya. Kalau Ibu memang fokusnya yang udah ada rumah contoh, alhamdulillah Ibu ada nih proyek kami yang ini. Kayak gitu. Kalau memang Ibu fokus di rumah contoh gitu. Jadi enak ngelemparinnya. Poinnya itu untuk meyakinkan bahwa rumahnya itu akan terbangun gitu. Tapi kalau Ibu udah cocok di lokasi di sini, nanti sejauh ini sih alhamdulillah proyeknya udah banyak yang udah dibangun gitu. Di sini sambil dilampirkan gambarnya. Itu nah yang kayak gini sebetulnya ketika survei, ketika kegali tetap endingnya nyamannya sih baiknya Ibu lihat dulu aja ke proyek kami atau yang memang sudah terbangun, sudah ada rumah contohnya, barangkali cocok dan Ibu suka. Ini case-nya udah survei atau belum, Bu? Punten. Belum survei. Nah, itu diarahkan. Nah, jadi sekarang follow up berikutnya itu ada kasih tahu di proyek kami yang memang udah ada. Ibu ada proyek yang lain yang udah ada rumah contohnya atau belum? Tes, Bu. Halo. Nah, kalau ada boleh diarahkan. Ada, tapi lokasinya jauh gitu loh. Nah, sedangkan boleh yang tuh. diminta ini yang di dekat tempat saya. Ya, boleh itu. Jadi itu buat untuk nge-triggernya aja. Terus satu lagi nih buat teman-teman marketing, esensi teman-teman jualan, khususnya jualan proyek itu, kalau bisa, karena teman-teman itu jujur aja ya, alhamdulillah, kebetulan konsumen Indra beli berkali-kali, bukan satu atau dua, bahkan sudah merekomendasikan. Nah itu poin dari teman-teman itu memastikan produknya itu tersampaikan atau enggak. Jadi kalau bisa teman-teman ngefilter ya memang dari sisi developernya. Jangan sampai soalnya beberapa yang curhat ke Indra itu salah satu ketrauma konsumen itu ya tadi udah booking, udah beli, udah cash, unitnya nggak terbangun dan lain sebagainya. Nah teman-teman khusus yang hadir di sini mudah-mudahan sih Indra harapkan udah ngebantah ketakutan-ketakutan seperti itu. Apalagi teman-teman tahu track record developernya itu seperti apa. Itu sih yang jadi note teman-teman. Nah, kalau yang memang yakin yang tadi developer itu punya proyek yang di mana aja dikirim konten-konten rumah yang memang udah dibangun, udah tergambarkan. Insya Allah sih sejauh ini konsumen malah makin trust. Nah, terus endingnya tetap diajak untuk lihat unitnya. Cuma memang lokasinya berbeda kayak gitu. Jelas Bu? Aman Bu? Ya, jelas. Ada satu Alhamdulillah. lagi untuk Boleh, mengecek developernya. Ya. Ya, untuk mengecek kredibilitas dari developernya itu caranya bagaimana? Karena kan saya dapat informasinya mungkin dari marketing in-house. Oh, Gitu. nah, Sehingga untuk mendapatkan informasi tentang developernya saya kesulitan. Oke, nah ini Mohon yang pertama coba dilihat legalitasnya. Kalau di kita sih bisa dicek legalitasnya SAM atau seperti apa, atau coba Ibu cari tahu proses legalitasnya itu seperti apa. Jangan sampai yang Ibu jual itu zona kuning, zonasinya itu seperti apa. Itu tahapan awal kayak gitu. Dicek, oh legalitasnya udah SAM kayak gitu. Terus ditanya juga, kalau boleh tahu ini pertama kali buka project atau yang memang berkali-kali atau memang udah ada proyek yang sebelumnya. Kita sebagai marketing itu wajib nanya itu sebetulnya. Buat apa? Buat lebih meyakinkan konsumen. Buat apa? Kebetulan suka ada konsumen yang kalau belum developernya belum ada track recordnya itu agak ragu kayak gitu. Itu bisa ditanyakan. Jadi Ibu opsinya ditanyakan legalitasnya seperti apa. Terus yang kedua, sebelumnya developer ini udah pernah ngebangun atau belum yang dilakukan. Soalnya punten ditakutkan itu si produknya nggak sampai ya. Jadi yang dikejar-kejar itu teman-teman. Saya banyak case marketing itu dikejar-kejar konsumennya bahkan dikaitkan ya karena
kita sebagai marketing itu enggak teliti ke situnya cuma sekedar jualan gitu kan, tapi esensinya itu produk yang dijualnya itu nggak nyampe, kan jadi bumerang buat kita. Apalagi teman-teman mungkin review gitu kan ya, tanpa sadar ketika proyeknya itu bermasalah, itu bisa jadi bumerang juga buat teman-teman. Itu note dari saya aja ya Bu ya. Jelas ya Bu ya? Jadi legalitasnya dan dikonfirmasi aja. Ini proyek pertama atau udah ada proyek sebelumnya? Kalau udah ada proyek sebelumnya, gas aja. Gitu. Ya, baik, terima Siap. kasih. Jelas. Ya, alhamdulillah. Nih saya lanjut ke pertanyaan yang di chat ya. Nah, ini yang nanya-nanyanya itu seperti apa? Nah, yang nanya-nanya yang kayak gini sekali lagi teman-teman jangan betul-betul kayak seperti di prospek sama teman-teman, sama konsumen. Sekali lagi harus dihindari. Apa sih ciri-ciri teman-teman sedang diprospek sama teman-teman sama konsumen? Nah, konsumen cenderung bertanya, teman-teman lebih banyak menjelaskan. Nah, itu tandanya teman-teman sedang diprospek sama konsumen. Bahkan bisa jadi mungkin kompetitor atau agen juga atau yang lain. Nah, jadi setiap pertanyaan makanya di level chatting itu khususnya nanti di kelas khusus banjir lead panen closing itu. Nah, teman-teman itu harus tahu nih chat dengan siapa, dan ini seni ngeresponnya itu di level chatting level 5. Kalau bahasa di kita itu konsultatif selling. Kayak gitu di level 5. Jadi konsumen nanya ini harganya berapa, kita langsung tanya balik. Bahkan kita lebih dominan yang bertanya kayak gitu. Ngejelasinnya cuma 10% aja, selebihnya diajak survei kayak gitu. Nah, jadi yang nanya-nanya itu dirubah. Kita harus yang tanya-tanya. Misalkan contohnya nanya apa? Misalkan harganya, tadi dijelasin harganya seperti apa. Jangan lupa kita nanya lagi. Tanya lagi. Terus lokasinya di mana? Lokasinya dijelasin garis besarnya. Kalau boleh tahu Ibu, ada sedang nyari kriteria properti yang seperti apa? Mungkin ada lokasi khusus kah yang Ibu cari? Makanya kita ngegali data dulu. Kayak gitu. Itu. Jadi jangan kita yang di prospek ya. Itu yang harus dihindari. Oke, jelas ya. Nah, ini cara labelnya untuk nge-labelin lead yang masuk itu teman-teman buat labeling di WA aja, buat labeling di WA. Kan di WA itu bisa buat label. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah, kelihatan. Nih, labeling di WA. Kayak gini, kelihatan nggak? Oh, enggak ya. Nah, saya munculin nih, mudah-mudahan kelihatan di sini. Jadi teman-teman buat labeling aja di WA. Kayak gitu. Dibuat namanya sesuai kaidah ini boleh. Cuma ini yang belum termasuk itu sudah booking atau belumnya ya, malah langsung beli sama sudah beli atau belum kayak gitu. Oke ya. Terus ini budget iklan berapa Kang biar bisa dapat lead yang potensial closing? Satu ya, kalau ada case boleh ya, punten mudah-mudahan ada nih. Di sini salah satu agensi yang kita alhamdulillah lagi gacor-gacornya sebulan itu alhamdulillah bisa 2, budget 5 juta bisa closing 2, proyeknya miliaran, 1,2, 1,1, terus semuanya cash keras, budget iklannya di 5 juta. Ya itulah bocorannya. Kan itu dibimbing oleh kita juga ya, bareng-bareng gitu, kita evaluasi. Itu tuh saya udah kasih bocoran. Alhamdulillah lumayan lah, satu closing bisa puluhan juta tersendiri. Gitu. Oke, silahkan ada yang ditanyakan lagi, monggo. Oke. Nah, kalau yang belum punya proyek sebelumnya bagaimana? Nah, ini tadi ya, kalau benar-benar baru belajar, baru mau terjun di properti, betul-betul mau, makanya salah satu strateginya itu sampai saat ini sih ya, yang kita coba itu ini diadain acara gathering.
Itu sih. Jadi getting itu closing tanpa harus lihat lokasi. Nah, dari situ udah ada yang closing, udah ada ini, segera tuh dibuat, dirapikan. Bisa di rumah contohnya, bisa di marketing galerinya. Kayak gitu. Karena lumayan butuh waktu ketika teman-teman berjibaku masih belum ada, sedangkan konsumen umumnya pasti nanyakan kayak gitu. Nah, untuk developer pertama kali itu aja sih. Cuma memang jujur aja ya, untuk developer pertama kali itu teman-teman untuk di agen, khususnya agen atau agensi, bantu di cross check lagi dari sisi legalitasnya itu seperti apa. Jangan sampai ya di kemudian hari terkait legalitasnya itu yang bisa jadi bumerang buat teman-teman. Itu aja sih note dari Indra kayak gitu. Terus lihat dari ada unit yang dibangun. Progresnya itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman udah masarin, nggak ada progres sekian bulan atau 6 bulan, apalagi udah 1 tahun nggak ada progres, ya itu patut dipertanyakan. Kayak gitu. Itu sih. Jadi lebih baik selektif ke teman-temannya aman. Karena ya teman-teman bukan uang sedikit dan lingkaran di properti itu sampai saat ini ya senangnya itu lingkaran keren semua gitu. Nah, cuma untuk project developer-developer baru pertama kali ya apalagi yang belum terjual sama sekali bisa mungkin dicoba dengan metode gathering dulu di awal atau survei serentak. Intinya dibuatin event-event acara-acara kayak gitu akan biar beragam gitu, baik dari sisi konten iklannya, dari marketingnya itu biar beragam gitu sih. Kalau di kita kan udah banyak portofolio, udah banyak yang dibangun, itu bisa udah banyak testimoni, itu kan bisa di-share tuh, bisa di ini. Nah, karena teman-teman keterbatasan di itu khususnya untuk yang baru, nah teman-teman boleh dengan menggunakan event-event aja untuk yang di-share-nya. Gitu aja sih. Ini mungkin boleh deh teman-teman, monggo yang ada masukan terkait developer baru itu seperti apa, silahkan di sini kita diskusi aja. Nih, poin-poin apa aja yang perlu diperhatikan ketika sedang handling di lokasi. Yang pertama, oke, selanjutnya aman ya masih muncul ya. Handling apa aja tadi? Kenapa sih di lokasi itu benar-benar titik rawan? Yang pertama, teman-teman harus tahu posisi konsumennya. Misalkan dari arah kota, dari perjalanan, nah diusahakan ngobrol dulu, cooling down dulu, disapa dulu, pendekatan dulu, jangan langsung dikasih ke lapangan dan lain sebagainya. Ditanya dulu, bangun dulu kedekatan. Itu poin yang pertama. Terus poin yang paling penting, dia itu dia itu punya ketertarikannya itu seperti apa, kemampuannya itu seperti apa. Tetap 5K di awal itu penting. Sama skema kemampuannya itu seperti apa. Dan uangnya itu ada di mana, itu penting. Kayak gitu, itu poinnya. Jadi dari mulai pertama datang, terus ini buat teman-teman juga khusus misalkan yang memang proyek yang baru gitu kan ketika handling kan umumnya itu asumsi konsumen itu mau survei ke lokasi itu udah bagus. Nah, kita dipatahkan dulu tuh asumsi konsumen itu, kita jelaskan di awal lokasinya. Biasanya kalau di kita kalau proyeknya belum apa-apa di kantor dipatahkan dulu stigmanya bahwa sekarang dijelasin fasenya itu fase apa untuk ngehandling. Kita bedah lagi ya sebetulnya untuk poin-poin survei, tapi masih lahan, masih belum ada apa-apa, itu beda treatmentnya. Tadi di acara-acara gathering dan sebagainya, terus untuk surveinya, kalau di kita diarahin ke kantor dulu, kalau belum ada progres pembangunan apa-apa, diarahin ke kantor dulu, dipatahin dulu, dijelasin sekarang itu memang fasenya fase apa, kenapa belum dibangunnya itu, udah tahu di awal gitu. Itu poin yang paling penting sebelum ke lokasi. Terus ketika di lokasi ya tadi dia itu, yang pertama, nyari properti yang seperti apa itu harus sudah clear, skema yang diinginkan itu harus sudah clear, budgetnya itu harus sudah clear ya. Terus hambatan atau kendala-kendalanya itu apa aja kayak gitu. Dan yang paling penting follow up berikutnya itu teman-teman harus sudah tahu harus nge-follow up seperti apa kayak gitu untuk follow up berikutnya. Itu sih note-nya kayak gitu. Oke, terus berikutnya yang nih
budget iklan. Ini udah dibantu dijawab sama Coach Alpian ya. Tuh budget iklan ya. Cuma pinter-pinternya kita aja ya. Karena ada agensi di kita, alhamdulillah budget iklan cuma 5 juta bisa closing 2 gitu. Alhamdulillah. Ini pertanyaan bagus nih, cara jualan. Jualannya gimana ya, walaupun tahu kalau memang itu project baru, kita tahu kredibilitas ownernya dan manajemennya. Nah ini kredibilitas, kalau memang kredibilitas ownernya, manajemennya bagus, oke gitu kan. Nah ini penting juga nih buat teman-teman. Teman-teman terkait manajemen, ini kredibilitas owner, manajemen itu sendiri gitu kan, atau perusahaannya itu sendiri. Ini teman-teman penting sekali kalau misalkan sering yang nanya ke Indra, buat teman-teman nyari developer yang winning produknya itu seperti apa. Nah, esensinya sebetulnya teman-teman kita semua tahu gimana caranya butuh tenaga, kesulitannya ajak survei, jangankan ke survei, dapat data lead aja susahnya minta ampun. Terus di lapangannya itu nggak mumpuni kayak gitu. Di lapangannya itu betul-betul manajemennya tadi ownernya nggak bisa handling, teman-teman udah store ngirim data. Nah itu kalau ini sih lebih baik teman-teman yang memang, karena punten ya ini bisnis ya, bukan buat kayak kalau buat belajar oke gitu kan. Nyari yang memang kalau bisa, ini tekankan buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman yang memang menggantungkan hidupnya itu dari closing, dari properti, ya fokus ke enggak hanya produknya winning, tapi manajemennya, ownernya, bahkan supportnya itu full, di lapangannya juga 100%, agar ketika teman-teman bisa memaksimalkan di situ. Jadi nggak sia-sia ngedatangin lead, nggak sia-sia teman-teman itu untuk mengawal prosesnya. Kayak gitu. Itu sih note dari saya. Tapi kalau itunya udah oke, sebetulnya kalau cara jualannya itu sama aja ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Yap. Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Ada yang bertanya lagi sebelum ini saya masih ngejawab yang ada di chat. Oke, saya jawab lagi yang ada di chat ya. Boleh yang mau open mic ya? Nah itu tadi kalau proyeknya baru belum ada dibangun, boleh dibuatin event-event. Nah ini untuk yang proyek-proyek yang baru kayak buat townhouse, boleh dibuatin event kayak gathering, kayak survei serentak, mini gathering, open house. Nah dibuatin event-event aja. Kalau memang proyeknya tadi yang baru yang pertama itu bagian dari menginformasikan juga gitu. Oke ya, dikemas itunya dulu gitu, karena biar beragam aja kontennya. Itu ya. Oh, di workshop lead banjir lead panen closing ya, dari mulai cari leadnya sampai benar-benar banjir closing juga diajarin. Bahkan Kang Wildan, Coach Alpian, Kang Koji itu turun semua gitu. Bahkan teman-teman bisa ngulang sepuasnya ada di member area. Bahkan update juga gratis ya, nggak perlu bayar lagi gitu. Modul-modul udah tinggal dipraktekkan gitu. Ya, meta fundamentalnya nanti detail ya. Ya, teman-teman gimana caranya bisa banjir lead, terus gimana caranya teman-teman bisa panen closing. Untuk di workshop nanti tanggal 17 ya. Alhamdulillah untuk kota yang memang sisa. Mungkin Coach Alpian ada yang disampaikan ini berapa? Udah ada yang nanyain workshop. Coach Alpian? Please. Coach Alpian masih ada? Aman? Tis. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Kita jawab lagi aja ya. Nanti di workshopnya nanti Indra share deh. Yang mau informasi boleh japri ke nomor ini aja terkait workshopnya.
Oke, tuh yang mau informasi workshopnya ya. Nanti Indra share. Oke, kita lanjut ya. Pre-project Patih sama berapa Kang? Oh, pre-project di Patih itu tergantung teman-teman. Kalau ngirim leadnya aja, nah itu tinggal di WA aja. Nanti diajarin teman-teman yang agensi eksklusif. Boleh bahkan ada mentoring, tepatnya coaching sih setiap minggu. Indra bantu evaluasi teman-teman gimana caranya teman-teman bisa closing, teman-teman bisa nge-follow up, khususnya besok tuh setiap hari Rabu tuh biasanya Indra coaching yang memang betul-betul dibedah. Ini tuh betul-betul dipraktekkan gitu. Apa aja sih yang dibedah, khususnya itu dari ads-nya dievaluasi, CS-nya juga dievaluasi kayak gitu. Nah, Coach, untuk iklan lead yang banyak masuk sekarang di Google Ads atau di Meta, kalau kita memang masih pakai Meta ya, belum pakai Google Ads. Kalau kita masih pakai Meta, belum pakai Google Ads, itu bagus banget. Nah, untuk yang organiknya kan umumnya itu fanpage-nya itu nggak dioptimasi. Nah, lebih powerful lagi, fanpage-nya dioptimasi, si fanpage-nya itu di-ads-kan. Itu jauh lebih powerful. Nah, cuma ini not buat teman-teman ads. Teman-teman ads, di ads itu teman-teman minimal harus ada pixel. Teman-teman harus dipasangkan pixel, harus paham gimana audien, harus bisa ngetargeting. Nah, bedanya punten yang ads pemula sama yang awal, ya biasanya teman-teman yang pemula itu ketika mulai iklan pasti tuh ngeset usianya berapa, ininya berapa untuk retargetingnya. Tapi kalau yang udah sedikit bukan expert lah bisa dibilang, itu udah mulai berbasis custom audience. Jadi yang ditargetinnya apa? Yang udah lihat landing page-nya, yang udah masuk ke landing page-nya, yang baru view videonya itu yang ditargeting. Ada istilahnya look like audience, ditargeting dan lain sebagainya. Kayak gitu, itu bedanya. Nah, kalau teman-teman yang ads masih kutak-atik usianya berapa, ininya berapa, belum masuk ke retargeting ya teman-teman yang masih pemula gitu. Karena kenapa? Belum bisa memaksimalkan pixel yang udah ada, teman-teman yang udah jalankan, belum diiklankan. Itu bocoran nih. Harusnya nanti di kelas di Meta Ads ya, harusnya itu tuh. Di Banjir Lead Panen Closing. Itu dibocorin harusnya ya. Cara cek developer yang kredibel gimana untuk sistem syariah non bank. Nah, ini keren ya. Syariah non bank kita sampai detik ini masih tanpa bank, masih jualannya cash-cashan. Nah, untuk kredibel itu tadi sih kuncinya. Nggak hanya kredibel ini ya. Ini not juga ya buat teman-teman. Nggak hanya kredibel, suratnya oke. Suratnya SHM gitu kan. Terus apalagi udah ada portofolio. Terus apalagi ini timnya ini enggak, timnya itu bisa memudahkan teman-teman untuk closing enggak gitu. Teman-teman disupport enggak gitu. Atau teman-teman cuma udah pasarin aja proyek saya, ini kontennya. Teman-teman udah banyak datangin yang survei, tapi developernya itu abai. Yang handlingnya masih asal-asalan, bahkan masih belajar. Nah, itu yang harus dihindari sih. Khusus buat teman-teman agen atau agensi, itu sih yang harus dihindari. Karena teman-teman, kita semua tahu, nyari lead sampai datengin survei itu nggak mudah gitu. Nah, untuk clue syariah bank atau enggak, sebetulnya kalau di syariah itu dilarang hukumnya itu menjual yang bukan jadi hak miliknya. Salah satu hak miliknya itu SHM. Nah, SHM-nya itu kepemilikannya atas nama siapa. Itu banyak sih pengkajiannya. Tapi minimal dikontrol teman-teman, suratnya udah apa, seperti apa, sudah ada proyek yang dibangun sebelumnya, sama ini tim yang di lapangannya seperti apa. Kayak gitu, support teman-teman di lapangannya seperti apa. Itu sih yang harus diperhatikan. 3 poin itu aja. Kalau support di lapangannya bagus, gas. Gitu. Tanya Coach Indra. Siap, boleh. Ya, ini gini. Kalau saya mencoba membantu pemasaran untuk developer baru, itu ada bentuk iklannya itu kurang menggigit gitu ya, kurang tajam. Ya. Jadi kurang informatif untuk disampaikan kepada calon buyer. Itu kita sebagai marketing apa yang harus dilakukan? Kita sebagai marketing kasih masukan ke developernya.
Itu satu, kita ngasih feedback. Nah, kalau di kita ya, ini nggak tahu ya, masing-masing developer bisa. Kita itu setiap bulan itu minta feedback dari teman-teman. Ininya seperti apa. Kita ngasih masukan ke developer. Ya, tadi kembali, kita itu cuma sekedar konten, ditugaskan untuk jualan nggak disupport atau seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Nah, disupport teman-teman, kasih masukan seperti apa, diperbaiki nggak, didengerin nggak gitu. Karena jujur aja, kenapa kita alhamdulillah sold out sebelum launching, bahkan gathering berapa sold out gitu kan. Ya karena salah satunya itu kita dengerin teman-teman, khususnya teman-teman agen, agensi gitu kan. Dan kita juga support full. Karena kita itu tanpa teman-teman semua, tanpa agen maupun agensi itu ya bukan apa-apa gitu. Ya, kita bareng-bareng di sini kita maksimalkan. Itu satu. Kita ngasih masukan. Terus biar beragam ya tadi salah satunya itu apalagi belum, karena ini punten ya, biasanya developer-developer baru, khususnya yang baru ini, mereka juga bingung gitu gimana cara jualannya dan lain sebagainya. Mungkin punten baru ikut workshop atau seperti apa, benar-benar baru praktek, ya yang seperti itu gitu kan. Kadang kenapa Indra harus perhatikan di legal ini, kadang ada beberapa yang memang nggak niat jelek gitu kan, tapi karena kesandung ini kesandung itu dengan tanpa kesengajaan, ya nggak ngelakuin yang tidak diinginkan oleh yang kita harapkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi makanya di situ pentingnya teman-teman untuk ngefilter. Dengan seperti itu, sebetulnya ke developer baru pun dapat feedback, dapat perubahan, karena kan kita akan bantu closingnya. Kayak gitu. Itu sih Bu. Jadi kasih masukan, kasih feedback, didengerin atau enggak, indikasi enggak didengerin, dipikirin lagi deh sama Ibu. Kayak gitu sih. Punten ya. Iya, iya, Ini betul. berdasarkan Iya, Indra iya, aja berarti sih. anu ya. Berarti memang kita betul-betul harus kerjasama yang baik antara Ya, marketing harus. dengan pihak developer Developer, ya. ya developer kita butuh apa, ayo disupport, ininya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini juga nanti buat teman-teman, jadi note juga teman-teman, masukan ininya di gimana, dilaksanakan atau enggak, atau kayak gimana, atau masih gitu-gitu aja. Berarti kalau masih gitu aja, nah itu harus dipertanyakan. Kayak gitu, jangan sampai tadi teman-teman ya mungkin karena banyak mungkin ya uangnya atau cuma sampingan, nggak closing sebulan 2 bulan itu ya jadi hal yang biasa gitu. Padahal khusus untuk yang teman-teman berjibaku closing setiap bulan itu karena untuk nafkah, untuk yang lain itu betul-betul harus kerja keras gitu. Dan nggak mungkin gitu kan kita yang kerja keras yang di sananya lalai gitu, nggak maksimal. Kayak gitu sih. Nah ini pertanyaan bagus nih. Ada yang janji sama-sama Ibu, ada yang udah janji survei gimana cara follow-up-nya. Nah, ini untuk yang janji survei. Yang pertama, rute dari tolnya, kalau ada videonya di-share rute videonya. Terus apalagi map lokasinya, patokannya, itu mulai di-share. Dari Hamin apa? Dari Hamin 1 pun udah mulai diingetin. Surveinya di minggu ini, berarti di hari Sabtunya. Update progresnya. Jadi mendekatinya update progresnya, sisa unitnya. Terus berikutnya pas menjelang H-1 misalkan surveinya hari Minggu, di hari Sabtunya, Ibu ini kalau dari akses dari tolnya dikirimin videonya, hari Minggu paginya di-share, Ibu ini patokannya ya, Indra tunggu di kantor marketing galeri ya, atau di kantor pemasaran. Itu betul-betul harus dijaga jam time follow up-nya. Kayak gitu. Jelas? Oke. Jelas ya? Oke. Jelas ya? Jelas? Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak kerasa ternyata udah mau jam 10. Coach Alpian, tes. Oke. Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika nggak ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan pembelajaran malam hari ini, sekali lagi, ini slide-nya, materinya nggak di-share, slide-nya pun nggak di-share. Nanti teman-teman yang ikut kelas khusus budget lead panen closing, ini ada rekamannya di member area ya, khusus buat teman-teman aja. Silakan. Untuk rumah flipper itu sulit di closing. Sebetulnya nggak, kalau teman-teman sendiri yang jualannya sulit, ya mau gimana
ke marketing. Sebetulnya fokus di teman-teman khususnya di marketing itu cuma cari cara. Kayak gitu. Cuma cari cara dan cari cara. Karena ketika kita fokus cari cara itu pasti selalu ada jalan keluar. Nah, ini dipetain jika untuk rumah flipper yang sulitnya itu dari mananya gitu. Nge-closinginnya bagaimana? Apakah tadi ini kan sebetulnya dua nih dari materi ini. Apakah nggak ada leads-nya atau seperti apa, atau kontennya kurang atau seperti apa? Kayak gitu. Kalau lead-nya udah banyak, oh berarti PR ketika handlingnya. Itu dulu tuh. Nah, ini dibenerin dulu. Sulitnya dari apanya? Dari datangin lead-nya atau dari mananya? Kayak gitu. Itu dijabarin dulu ya. Kayak gitu. Sejauh ini sih, insya Allah sih nggak ada yang sulit. Yang sulit itu mungkin yang nggak jualan aja sih. Gitu. Nah, coba sulitnya itu di mananya? Sulitnya itu didatangin lead-nya atau di mananya? Gitu. Diajarin, bahkan cara buat tim marketing juga diajarin, tim digital juga diajarin, persiapan kontennya juga diajarin. Izin deh saya share ya sekilas informasinya buat teman-teman, karena kebetulan banyak yang bertanya. Izin Indra buka. Yang ini nih. Izin sebentar ya. Jadi lengkap, benar-benar lengkap. Nanti atau Indra share di grup juga sebetulnya udah ada tuh. Oke. Jadi betul-betul super lengkap ya yang diajarinnya. Udah muncul belum? Jadi mulai dari membuat pasukan digital itu semuanya diajarin detail. Teman-teman sampai ke eksekusi. Udah muncul belum? Tes? Belum. Belum ya? Bentar. Belum muncul ya? Jadi betul-betul detail. Karena tagline-nya juga mencetak ini jago marketing. Ya teman-teman nggak hanya jualannya aja. Bahkan tadi ya sampai formula 15 poin ketika survei itu apa aja yang harus digali itu juga ada. Nih. Nah, jadi memang tagline-nya juga oke ya. Jelas ya. Kita itu ingin mencetak jagoan-jagoan closing lah. Banjir lead panen closing. Jadi mencetak yang ya teman-teman bisa jago jualan kayak gitu. Nah, ini langsung ke materi intinya itu benar-benar detail. Nah, itu bongkar gimana caranya retargeting, dari mulai retargeting, target rumah kos premium itu seperti apa, retargetingnya untuk yang di awal, kayak gitu, bangun leadernya itu seperti apa, audit kompetitornya itu seperti apa, membuat sales profesional itu seperti apa, ada indikatornya, nyusun strategi marketing itu seperti apa, termasuk tadi anggaran iklan, kayak gitu, baik offline maupun online. Nah, menganalisa setiap proses marketing dan selling, menganalisa tadi tuh, kayak tadi dari mulai lead yang udah survei itu seperti apa, dari ads-nya itu seperti apa, menganalisanya sampai scale up tim di digital itu seperti apa gitu. Terus apa lagi? Nah, ini membuat goal target itu seperti apa biar bisa konsisten, membuat budgeting, anggaran marketingnya seperti apa, itu detail. Membuat activity ya. Jadi sampai ke hari, bulan itu kita disusun semuanya. Menganalisa setiap proses ya tadi ya. Terus ini manajemen launching. Nah, ini gathering lesson ya, khusus buat teman-teman developer yang baru belajar. Ini nih ilmu gathering, terus sampai closing itu seperti apa, launching langsung closing, langsung habis sold out itu seperti apa. Nah, ini teknik closing yang sederhana tapi powerful sama ilmu konsultatif selling. Jadi benar-benar paket lengkap. Kebetulan langsung di situ Kang Wildan, Coach Alfian ada di situ semua. Mungkin itu sekilas informasinya.
Gitu. Nih Indra share yang buat teman-teman. Barangkali masih ada yang mau harga khusus masih bisa ya, teman-teman. Oke. Kita lanjut 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya. Nah, ini gagal closingnya itu seperti apa, berapa kali. Makanya ketika survei, nih ada berapa kali gagal closing. Nah, ini harus dijelasin gagal closingnya itu karena apa. Kayak gitu. Ketika survei itu udah cocok atau belum. Kayak gitu. Kalau udah cocok, ya berarti tugas kita tinggal nguncinya sebetulnya. Gimana caranya handling ketika surveinya. Maka dari itu tadi jangan yang harus diperhatikan sebetulnya teman-teman itu tim support dari manajemen developernya itu sendiri atau dari misalkan Flipper. Ya alhamdulillah kita banyak sold out sebelum launching, bahkan untuk proyek-proyek Flipper harganya sama juga, miliaran juga. Kos-kosan pun apalagi. Ya tadi di lapangannya itu seperti apa. Kayak gitu setelah survei. Nah, kenapa enggak closingnya itu? Udah minat atau enggak? Kalau enggak minat, kenapa enggak minatnya? Kalau minat ya kenapa enggak closingnya? Ya kalau minat harusnya udah booking, harus ke closing. Apa skema bayarnya? Itu harus di clearin. Ya, di Facebook ad organik online offline. Kayak gitu, benang merahnya to-do listnya seperti apa itu dijelasin. Tapi enggak detail ke prakteknya ya, tapi to-do listnya apa aja. Teman-teman bisa nganalisa yang bagus iklan itu seperti apa, organik itu seperti apa, itu detail. Nggak jadi benar-benar detail. Ya benar-benar teman-teman bisa budget dan bisa panen closing gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? 2 pertanyaan lagi terakhir, boleh open mic. Ini masih ada orang-orangnya kan ya? Alhamdulillah. Silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Jelas? 1 atau 2 pertanyaan lagi nih sebelum ditutup. Oke. Jelas? Oke, jika gak ada pertanyaan, kebetulan Coach Alfian juga gak ada ya. Oke, kita jelas ya. Kita izin Indra yang tutup ya, tadi Coach Alfian yang buka. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, sekali lagi mohon maaf kita hari ini tuh sebenarnya sharing-sharing bareng, kebetulan mungkin karena Indra dari 2017 handling untuk di properti, alhamdulillah itu sekilas belum seberapa dari pengalaman teman-teman yang baru bisa Indra sharing ke teman-teman. Kalau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekali lagi, kita di sini belajar bareng-bareng. Indra hanya sharing yang sudah Indra lakukan dan yang sudah Indra praktekkan. Mungkin itu aja. Sekali lagi, terima kasih banyak ya. Izin kita close. Cuma rekamannya sekali lagi enggak Indra share ya, hanya khusus yang ikut di member aja. Oke, terima kasih semuanya. Izin Indra close ya. Oke, terima kasih banyak ya. Ibu Pak Purwanto, terima kasih banyak. Sampai ketemu, mungkin yang mau ikut tasnya di Japri aja, yang mau dapat alat khususnya di Japri aja. Sekali lagi terima kasih, izin Indra close ya. Assalamualaikum.